Pemirsa, Direktorat Reserse Siber Ditresiber Polda Jawa Timur menahan dua pria tersangka penjual foto dan video porno anak di media sosial. Dalam aksinya, tersangka memacari korban terlebih dahulu, kemudian meminta korban video call tanpa busana dan direkam lalu disebarkan. Dua tersangka penyebar dan penjual video porno adalah RYP 18 tahun, seorang karyawan swasta asal Magelang, dan ASF 23 tahun, mahasiswa asal Bangka Belitung. Keduanya ditangkap atas laporan korban ke polisi beberapa waktu lalu. Kedua tersangka mendapatkan video dengan berbagai cara, selain dari sindikat perdagangan video porno, juga dari para korban langsung. Selanjutnya video dipromosikan melalui media sosial. Polisi mengamankan berbagai barang bukti diantaranya handphone dan screenshot video-video asusila, serta 2.500 video pornografi anak dari berbagai daerah dan negara. Memulai melakukan jual beli foto dan video asusila atau pornografi anak sejak bulan Juni 2023. Kemudian tersangka menggunakan Instagram dengan nama user @orangtuanakal community untuk melakukan promosi channel Telegram dan Potato Chat. Tersangka masuk ke sindikat yang menyebarkan pornografi dari beberapa negara, yang mana motif dari tersangka ini adalah ekonomi, tujuannya untuk dijual. Dalam aksinya, tersangka menawarkan masuk grup channel dengan biaya Rp500.000 kepada para anggota yang tertarik bergabung. Kini jumlah anggota telah mencapai 1.100 orang. Melalui penjualan video porno anak ini, para tersangka bisa meraup untung sekitar Rp10 juta per bulan. Tersangka terancam Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Barat, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, dua kelompok remaja saling serang menggunakan senjata tajam di tengah padatnya arus lalu lintas membuat panik warga Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Aksi tawuran pecah di kawasan Jalan Nangka, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Sejumlah remaja bersenjata tajam menyerang satu sama lain tanpa mempedulikan keselamatan pengguna jalan yang melintas. Beberapa warga yang geram berupaya membubarkan massa dengan melempari air serta benda-benda yang ada di sekitar lokasi. Dari keterangan warga, peristiwa semacam ini sudah bukan hal baru di kawasan tersebut. Ini mah udah sering banget bang sini. Pokoknya udah berapa kali lah di sini, bobo sajam lah. Itu anak mana sih bang nang sini tuh? Nah, kalau itu saya kurang tahu dah tuh. Biasanya sih orang luar yang tawuran di sini nih. Remaja atau udah dewasa? Remaja. Ada yang bawa senjata tajam banyak bang? Ada korban nggak bang tadi? Tadi sih nggak ada ya. Warga berharap polisi memperketat patroli agar aksi tawuran serupa tak terulang kembali. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Diduga pesta miras di dekat masjid hingga memicu keributan. Dua pemuda di Jember diamuk massa. Beruntung aksi massa tidak sampai anarkis dan langsung dilerai warga. Video amatir memperlihatkan dua pemuda yang diduga terpengaruh minuman keras berbuat onar di sekitar Masjid Besar Kecamatan Kencong, Jember. Bahkan anak-anak muda tersebut terlibat kekerasan dengan sejumlah warga. Warga lainnya yang mengetahui kejadian tersebut langsung melerai dan meminta anak-anak muda tersebut pulang dan tidak mengulangi perbuatannya. Menurut warga, sejauh ini lokasi tersebut sering dijadikan tongkrongan anak-anak muda, bahkan sampai jelang subuh. Sangat disayangkan dan berharap tidak terulang lagi kejadian seperti itu, dan ya keamanan lebih intensif lagi. Sangat disayangkan sih, apalagi di daerah masjid ya. Di Tengarai ada anak mabuk yang melakukan sepatutnya yang tidak dilakukan, lalu diamuk oleh massa karena satu kejengkelan tertentu yang tak bisa dihindari. Tokoh masyarakat Muhammad Kholili mengingatkan peran orang tua dan masyarakat menjadi penting agar kejadian serupa tak terulang kembali. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap 25 hektar lada ganja yang ditanam di area perbukitan Betong Ate, Benggalang, Aceh. Dalam kasus ini, polisi menangkap dua tersangka yang berperan sebagai kurir.
Inilah satu dari 8 ladang ganja yang ditemukan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di dalam hutan perbukitan Butong Aceh, Penggalang, Kota Nagan Raya, Aceh. Ladang ganja seluas 25 hektar ini tersebar di 8 lokasi di area perbukitan. Ladang ganja ini mayoritas sudah dalam kondisi siap panen. Polisi bersama TNI dan Bea Cukai langsung melakukan pemusnahan dengan cara pencabutan dan pembakaran pohon ganja. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menangkap 2 pelaku. Temuan ladang ganja seluas 25 hektar ini berawal dari tertangkap 2 kurir ganja di Bener Meriah, Aceh. Ini operasi yang cukup panjang karena menemukan titik-titik ladang ini cukup sulit dan masih dilakukan pengembangan terus. Saya belum menyebutkan tersangka dan beberapa peranannya karena masih ada banyak DPO yang perlu kita amankan. Sampai saat ini kita sudah menjalankan kegiatan selama hampir 12 hari. Tak hanya memusnahkan, polisi bersama TNI juga melakukan edukasi kepada warga setempat dengan mengenalkan tanaman yang dapat digunakan sebagai bertani sehingga tak lagi mengandalkan ganja sebagai tanaman penghasil uang. Dari Aceh dan Jakarta, Helmi Sejambati melaporkan. Viral seorang istri yang tengah memeluk anaknya dianiaya suaminya sendiri di Surabaya, Jawa Timur. Seorang wanita terduduk di jalanan perkampungan sambil memeluk anaknya di jalan perkampungan di Surabaya, Jawa Timur. Ia diduga dianiaya setelah mendapati suaminya selingkuh. Akibat penganiayaan itu, korban terluka di sekujur tubuhnya, bahkan keningnya benjol. Setelah diunggah ke media sosial, video ini viral dan ramai mendapat kecaman warganet. Selain dugaan perselingkuhan, masalah ini juga dipicu masalah ekonomi. Mesti ke kepala, tapi nggak tahu kemarin sampai ke badan-badan ini. Soalnya saya kan sempat gini sambil gendong anak saya itu yang ada di video itu. Usia berapa tahun itu? Itu 3,5 tahun. Itu keningnya dipukul atau gimana? Iya, dipukul. Kasus ini sudah dilaporkan ke Polrestabes Surabaya oleh korban. Sementara itu, korban kini telah mendapatkan pendampingan dari Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.